Seberapa kuat kesombongan gadis modern. Di bawah tatapan kagum teman-teman sekelasnya, Kyle dengan tenang naik ke mobil Chon. Keduanya pergi ke tempat parkir pusat perbelanjaan. Satpam segera menginstruksikan untuk memarkir mobil. Dan tidak lupa membukakan pintu mobil untuk Chon. Perlakuan dengan level VIP membuat Kyle merasakan pentingnya uang. Dia bilang jika dia punya mobil mewah, dia pasti bisa memamerkannya saat itu. Chon mengatakan jika dia ingin mengemudi, dia bisa mencobanya. Apalagi dia juga memiliki beberapa mobil. Dia tahu kebenaran melemparkan tali panjang untuk menangkap ikan besar. Jadi Kyle berpura-pura mengatakan bahwa dia juga tidak bisa mengemudi dengan baik. Jika dia merusak mobil, dia tidak akan mampu membayar. Dia bertanyanya lagi apakah datang ke sini karena perusahaan magang di sini, kan? Tapi hasilnya tidak begitu. Chon katakan bahwa dia telah bertanya melalui perusahaan temannya. Mungkin dia tidak perlu memakai seragam sekolah untuk bekerja. Terutama membawanya ke sini untuk membeli beberapa pakaian. Sampai toko, Kyle melihat harga pakaian itu. Dia sedikit bersemangat di hatinya. Dia mengambil sebuah gaun dan membawanya ke arah Chon. Dan dipuji olehnya. Dia menundukkan kepalanya yang tampak malu. Kyle sangat pintar. Langsung berikan pakaian itu kepada staf. Lalu Chon mengeluarkan kartu. Menyuruh staf untuk mengemas gaun itu. Sosok mudanya yang tampan ini yang membuat mata Kyle bersinar bak bintang. Setelah membeli pakaian, keduanya pergi ke toko jam tangan. Chon mengajak Kyle masuk untuk melihatnya. Begitu mereka masuk, mereka menarik perhatian manajer. Apalagi pelanggan VIP seperti Chon, kemanapun dia pergi yang juga disambut oleh antrean orang yang panjang. Mereka bergegas untuk menyambutnya. Chon bertanya apakah ada model jam tangan baru. Manajer mengatakan bahwa ada model jam tangan wanita baru-baru ini. Setelah mengatakan, dia mengeluarkannya. Melihat berlian penuh di muka jam tangan, yang sudah mengetahui bahwa harganya pasti tidak murah, Chon tidak ragu-ragu mengambil arloji itu. Menarik tangan Kyle dan meletakkannya di pergelangan tangannya dengan hati-hati. Manajer sebelah langsung memujinya dengan sangat bagus. Katakan orang lebih cantik. Indera wajah menjadi 2 kali lipat. Chon bertanya apakah dia menyukainya. Tanpa diduga, Kyle melepasnya. Berpura-pura bingung. Mengatakan bahwa dia telah menghabiskan banyak uang Chon hari ini. Bagaimana mungkin Chon tidak memahami pemikiran sederhana ini? Dia segera meminta manajer untuk mengemasi jam tangannya. Setelah mendengar harga 500.000. Bahkan Kyle yang sering berbelanja di luar juga kaget. Jumlah ini melebihi ekspektasinya. Tapi Chon tidak ragu-ragu. Dia menggesek kartunya untuk membayarnya. Hanya perlu punya uang. Melihat ekspresi khawatir di wajah Kyle, dia segera menyemangatinya yang mengatakan bahwa menganggapnya sebagai hadiah magang. Pada saat ini, fotografer toko datang. Yang berharap mereka dapat mengambil foto kenang-kenangan. Chon lagi mengenakan jam tangan berlian di tangan Kyle. Hanya mengambil beberapa foto tunggal. Fotografer itu masih belum puas. Dia ingin Chon juga masuk. Untuk mengambil beberapa foto bersamanya. Dan meminta mereka berdua untuk berdiri sedikit lebih dekat. Kyle mengambil kesempatan untuk memegang tangan Chon. Merasakan kehangatan lengannya. Chon juga diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Tanpa diduga, foto ini hampir menyebabkan bencana besar bagi mereka. Ternyata pacarnya Nim pulang sehari sebelumnya. Dia masuk ke apartemen tapi tidak menemukan Chon. Menelepon tapi tidak menjawab telepon. Dia mengirim pesan tapi tidak menjawab. Pada saat ini, seorang teman dekatnya tiba-tiba mengirim foto. Pria kaya itu berkencan dengan seorang mahasiswi di sebuah bar. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan menghadapi bencana. Dia diam-diam memotret Kyle. Dia memuji Kyle sangat cantik. Dan bertanya apakah hari ini menyenangkan. Dia berpikir berapa banyak pakaian yang telah dibeli. Bahkan jam tangan yang mahal. Kyle sengaja tampil sangat kecewa. Mengatakan bahwa Chon berperilaku sama dengan semua orang. Cara ini yang berguna. Chon sudah sangat tergila-gila padanya. Apa yang dia lakukan hari ini yang hanya ingin menebus luka sebelumnya. Ibunya, berkali-kali, berbicara dengan jahat. Dan tahu bahwa kemarin dia pergi minum sendirian. Seseorang yang tidak bisa minum.
tetapi meminjam alkohol untuk menghilangkan kesedihannya. Dia berpikirkannya juga menyakitkan. Sekarang, benar-benar khawatir tentang IQ Chon. Yang baik dia cocok dengan pikiran Kao. Kao berkata Chon punya uang dan tampan. Dan tidak kekurangan gadis cantik. Dia punya begitu banyak pilihan. Kenapa dia memberikan perlakuan khusus padanya? Tanpa diduga, setelah mendengarkan Chon langsung meraih tangan Kao. Dan dengan antusias mengungkapkan perasaannya. Setelah minum dia membawa Kao kembali ke apartemen. Chon berpura-pura mengatakan bahwa dia ingin toilet. Hal ini yang tidak sulitkan Kao. Dia langsung membeberkan triknya. Dia berkata bahwa hari-hari ini, jika kita bebas akan bertemu lagi. Apalagi dia juga ada Nim. Tidak peduli berapa banyak dua orang memiliki perasaan. Mereka tidak dapat melewati batasnya. Kao sekarang seperti teratai di lumpur. Chon melihat secercah harapan. Jika dia putus dengan Nim, bisakah mereka berdua bersama? Meskipun dia tidak menerima jawaban dari Kao. Sepertinya ada arahnya. Dengan senang pulang. Tak disangka, dia begitu baru masuk yang jadi tercengang. Nim sedang duduk di sofa bersama ibunya. Bukankah dia kembali besok? Mengapa hari ini sudah sampai? Tanpa diduga, Nim tidak mengatakan sepatah kata pun. Segera memukul Chon. Mengutuk wanita itu bahwa di mana dia cantik. Chon dengan tampilan ketidakadilan. Melihat dia yang tidak tahu apa yang terjadi. Nim mengeluarkan ponselnya. Untuk menunjukkan foto mereka berdua bersama. Chon melihat bahwa rahasianya akan segera terungkap. Jadi dia dengan cepat mengatakan bahwa dia pergi mendiskusikan bisnis. Baru saja ke sana. Dan bertemu Kao yang bekerja di sana. Staf dengan antusias ingin mereka berdua berfoto bersama. Sebenarnya tidak ada yang terjadi. Cuma bisa bilang bodoh banget. Kebohongan terang-terangan begitu yang juga diyakini Nim. Tetapi ibu sebelah juga mengerti bahwa itu tidak sesederhana begitu. Tetapi dia adalah putranya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Chon membawa Nim pulang. Baru saja kembali. Dipanggil oleh ibunya. Memperingatkannya mulai sekarang untuk tidak menghubungi Kao. Jelas semua orang tahu bahwa dia berbohong hari ini. Selain itu, konferensi pers tadi. Jika lain kali dia tahu bahwa dia diam-diam menghubungi Kao, dia pasti akan menguncinya di rumah selamanya. Tetapi membuatnya semakin mengocok hatinya. Keesokan harinya, Kao masih pergi bekerja seperti biasa. Di bawah kamera, Kao membuat banyak pose. Melihat penampilan pria ini yang hina. Kao marah di dalam hati tapi tetap tersenyum. Karena masih ada satu hal yang harus dia minta padanya. Aku tidak bisa lulus ujian jadi tidak bisa pergi magang. Aku hanya bisa meminjam identitas Chon. Tetapi hal besar ini perlu dipertanggungjawabkan. Melihat Chon ragu-ragu. Kao menggunakan triknya yang biasa. Mendekatinya dan meletakkan tangannya di bahunya. Mahasiswi ini mengenakan rok pendek untuk wawancara. Yang langsung menarik perhatian staf pria. Dia dibawa ke kantor bos. Kao mengerti dan berdiri di sampingnya. Saat ini bos tampan sedang menjawab telepon pelanggan. Ternyata pelanggan perlu memesan kamar. Tetapi sekarang adalah musim turis. Hotel sedang dalam momen panas. Dia berbalik dan melihat gadis seksi berdiri di depan. Segera mematikan telepon. Dan menyuruhnya duduk. Merasakan gelombang besar naik di depannya. Bos itu tidak bisa tahan lagi yang menatapnya beberapa kali. Dia mengetahui bahwa temannya yang memperkenalkan dia ke magang. Saat ini Kao aktif mengatakan bahwa dia pernah bekerja sebagai pemandu wisata. Dan ada sedikit dokumentasi tentang hotel ini. Dia dapat membantu pelanggan memesan kamar. Segera memecahkan kekacauan bos. Kesan pertama bernilai sempurna. Bos melihat pencapaian luar biasa Kao. Yang merasa masuk akal untuk membiarkannya menjadi manajer. Suasana hati Kao seperti roller coaster. Dia takut untuk mengetahui bahwa itu palsu. Untungnya, Chon memperingatkannya sebelumnya. Bos hanya melihatnya aja. Wawancara berjalan lancar. Kao dengan senang hati mengirim pesan ke Chon. Yang ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak kasih sayang darinya. Chon menyarankan mencari tempat untuk merayakan. Tapi belum pergi keluar. Tetapi ibunya membiarkan sekretarisnya membawa banyak dokumen masuk. Ini adalah kontrak baru-baru ini.
Aku telah memeriksanya sekali. Minta Chon untuk meninjaunya. Chon membuat alasan untuk membuat janji dengan klien malam ini. Jadi dia bergegas keluar. Kontrak akan ditinjau besok. Tanpa diduga, sekretaris menyebutkan pemiliknya lagi. Mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan untuk menyelesaikannya hari ini. Hal ini membuatnya tidak bisa menolak lagi. Hanya harus menunda janji dengan Kao. Dia dengan patuh membaca dokumen di perusahaan. Menerima pesan tidak dapat ketemu. Kao kecewa, dengan sedikit kemarahan. Tetapi berpura-pura bahwa dia dapat memahaminya. Mengatakan bahwa dia akan bertemu besok jika dia bebas. Kao marah dan bosan. Dia datang ke restoran yang tempat Cha magang. Cha bertanya-tanya mengapa dia bebas datang ke sini hari ini. Dia menyuruh Kao menunggunya setengah jam. Dia akan keluar dari pekerjaan. Dia mengeluarkan menu dan menyuruh Kao untuk memilih minumannya terlebih dahulu. Aku harus terus kerja. Pada saat ini seorang pria berpakaian bagus masuk. Yang menarik perhatian Kao. Melihat dia mengalihkan pandangannya ke satu sisi. Kao segera mengubah posisinya dan menyapa dengan senyuman. Dia balas dengan senyuman. Saat ini, Cha datang untuk berbicara dengannya. Kao penasaran bagaimana dia bisa kenal dengan pria ini. Seorang pria yang tampan tapi dia belum kenalnya. Pada saat yang tepat, Cha datang. Memperkenalkan keduanya untuk berkenalan. Ternyata dia bos Cha. Restoran ini miliknya. Setelah keduanya berkenalan secara sederhana, dia menggunakan alasan sibuk kerja. Setelah dia pergi, Kao tak henti-hentinya memujinya. Pria ini adalah pilihan yang tepat untuknya. Dia tampan dan kaya. Tetapi Cha tidak berpikir begitu. Rasanya bosnya biasa aja. Kao mengatakan dia terlihat normal. Tetapi memakai merek mewah. Pria seperti ini, Cha pasti harus memanfaatkan kesempatan untuk mendekat. Pandangan keduanya berbeda. Cha memberikan menu dan menyuruhnya untuk segera memesan. Setelah makan, cepat pulang. Tanpa diduga, malam itu setelah kembali ke rumah. Sesuatu yang sangat memuakkan terjadi. Malam larut. Lelaki tua vulgar itu diam-diam membuka pintu. Memasuki kamar gadis yang menyewa kamar itu. Lihat Kao tidur nyenyak. Dia menarik selimutnya ke bawah. Dia pikir malam ini akhirnya bisa merasakan enaknya. Dia sangat bersemangat. Saat ini Kao merasa sesuatu yang tidak biasa. Dalam tidurnya, melihat lelaki tua di depannya. Dia sangat ketakutan. Dan berteriak bertanya apa yang ingin dia lakukan. Cepatlah keluar. Lelaki tua jadi khawatir. Dia bilang dia tidak bermaksud menyinggung. Hanya ingin bersamanya terlalu banyak. Bisakah dia tidak pindah ke tempat lain? Setelah mengatakannya, dia langsung duduk. Mengabaikan protes Kao, bergegas mendekat. Kekuatan para gadis juga terbatas. Kao menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan tapi tidak ada gunanya. Dengan panik, dia menyentuh botol anggur. Dia mengambilnya dan memukul kepala lelaki tua itu. Hampir membuatnya pergi menemui kakek neneknya. Setelah bisa keluar, Kao dengan cepat menyalakan lampu. Pada saat ini suara yang kuat menarik istrinya untuk datang. Begitu dia membuka pintu, dia melihat suaminya yang berdarah berteriak kesakitan. Tidak tahu apa benar atau salah, dia langsung menyalahkan Kao yang sudah melakukan sesuatu terhadapnya. Sebelum Kao ceritakan, lelaki tua itu segera membuat tuduhan. Kao yang memanggilnya di tengah malam. Dia hanya datang untuk melihat apa yang ingin dilakukan Kao. Tapi itulah jebakan. Tindakan tak tahu malu ini membuat Kao gila. Dia bergegas memukulinya. Istri di belakang dengan cepat menariknya keluar. Menyalahkannya karena berpakaian dengan keren. Yang seperti setiap detik. Memberitahu semua orang bahwa kekurangan seorang pria. Kata-katanya membuat Kao semakin gila. Keduanya tidak mengatakan apa-apa dan segera menjambak rambut satu sama lain. Khawatir itu akan menjadi serius. Lelaki tua itu menghentikannya. Setelah kejadian ini, Kao juga tidak ingin terus tinggal di sini. Dia mengambil tasnya. Pergi keluar tanpa melihat ke belakang. Pada saat yang penting, masih ada Cha. Mereka berdua datang ke danau. Cha bertanya apakah Kao baik-baik saja sekarang. Dan menyuruhnya pulang dulu malam ini. Lalu akan pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya besok. Yang membuat Kao memikirkan sebuah rencana.
menyuruhnya menunggu sebentar. Kaeo menelepon Chon. Setelah mengangkat telepon, Kaeo menangis seperti hujan. Dia bilang dia diganggu malam ini. Sekarang sendirian di jalan. Yang tidak berani untuk pulang. Dan tidak tahu harus pergi kemana. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Chon bertanya tentang situasi Kaeo dulu. Menyuruhnya keluar dari sana dengan cepat. Untuk menghindari dikejar. Melihat bahwa dia masih tidak datang kepadanya. Kaeo mengingatkannya lagi bahwa dia ada di luar. Sekarang dia tidak tahu harus pergi kemana. Pada saat ini, Chon tercerahkan. Dia tanyakannya apakah ingat alamat apartemennya. Pergi ke sana untuk temui dia dulu. Rencananya sudah berhasil. Kaeo kembali untuk menemukan Cha. Dia berbohong bahwa temannya meminjamkan dia tempat tinggal. Menyuruh Cha pulang untuk meminjamkan pakaiannya. Cha merasa agak aneh. Mengapa tinggal di rumah temannya tetapi masih perlu meminjam pakaian? Kaeo menemukan alasan untuk lewatkannya. Di pangkuan Kaeo sekarang, mencari cara untuk menangkap Chon. Sampai rumah Chon. Kaeo berupa dibully oleh orang lain, menyebabkan dia patah hati. Chon menghiburnya untuk tidur di sini dengan damai. Melihat Kaeo menangis seperti hujan. Chon tidak tahan sehingga dia memeluknya. Semua berjalan sesuai rencana Kaeo. Melihat wanita cantik di depan. Malam yang panjang.